Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Selamat datang lagi ya di kelas Mas Guru 87. Masih bersama saya Pak Anto dari SD Negeri 2 Musuk Boyolali. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Pak Guru doakan semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Siap? Oke anak-anak, kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-40 ya. Nanti kita akan membahas tentang bahasa Indonesia di kurikulum Merdeka. Kita akan mengambil materi yang yuk belajar tanda baca, koma, dan titik. Sudah siap anak-anakku? Ready? Yuk kita mulai. Nah, pernahkah anak-anakku melihat tanda seperti ini? Tanda baca seperti ini. Saat anak-anak membaca koran, membaca buku, ataupun membaca berita di HP, pernahkah anak-anak melihat tanda baca seperti ini? Coba diingat-ingat. Sudah pernah ya? Oke, pasti sudah pernah. Terus, apakah anak-anak tahu tanda apakah itu namanya? Ada yang tahu? Nah, betul sekali anak-anakku. Tanda baca seperti ini namanya adalah tanda koma atau tanda baca koma. Nah, Pak Guru jelaskan ya. Nah, tanda baca koma ini terletak adanya di tengah kalimat ya anak-anak. Dan pada saat kita membaca tanda koma pada sebuah kalimat, maka kita berhenti sebentar untuk memberikan intonasi agar kalimat yang kita bacakan lebih mudah difahami. Gimana? Bisa memahami? Kayak Pak Guru beli contoh ya. Ini Pak Guru punya kalimat. Saya ingin membeli komputer, tetapi uang saya masih kurang. Nah, di dalam kalimat ini ada tanda koma ya anak-anak, terletak di tengah kalimat. Nah, pada saat Pak Guru membaca kalimat ini dan sampai pada tanda koma, maka Pak Guru membacanya berhenti sebentar. Jadi tidak lanjut terus. Kita berhenti sebentar agar kalimat yang kita baca ini lebih mudah dipahami oleh orang lain. Coba perhatikan bedanya. Misalnya kita pada saat tanda koma kita terus aja ya, terus membacanya. Saya ingin membeli komputer tetapi uang saya masih kurang. Nah, agak terlalu cepat kan anak-anak? Makanya di ini diletakkan tanda koma agar kita berhenti sebentar untuk memberi kesempatan orang memahami apa yang kita bacakan atau kita tuliskan. Oke, jadi membaca yang benar adalah saya ingin membeli komputer, berhenti sejenak, tetapi uang saya masih kurang. Nah, dengan begitu, maka orang yang membaca kalimat ini akan lebih mudah dalam memahami apa yang ingin kita sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih cara penggunaan tanda koma yang benar? Nah, ada banyak sekali cara menggunakan tanda koma ya anak-anak. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tanda baca koma digunakan untuk merinci beberapa unsur. Nah, ini contohnya ada kalimat. Kaki elang itu kokoh, kuat, dan berkuku tajam. Nah, ini ada dua tanda koma ya anak-anak. Nah, kata kokoh, kuat, dan berkuku tajam itu adalah rincian dari kaki elang. Maka dari itu, ketiga hal ini dipisahkan dengan tanda koma agar kita bisa memahami bahwa kaki elang itu ternyata kokoh, kuat, dan kukunya tajam. Oke, jadi membacanya setiap ada tanda koma kita berhenti sebentar. Jadi kita ulangi ya. Kaki elang itu kokoh, kuat, dan berkuku tajam. Kita lanjutkan yang kedua anak-anak. Cara untuk menggunakan tanda koma. Nah, tanda koma juga bisa digunakan sebelum kata tetapi pada sebuah kalimat. Contohnya begini. Naruto merasa sedih, tetapi hanya diam. Nah, ini di tengah kalimat ada kata tetapi. Maka kita bisa letakkan tanda koma sebelum kata tetapi. Saya ulangi. Naruto merasa sedih, tetapi hanya diam. Oke, diingat-ingat ya. Kalau ada kata tetapi, maka tanda koma diletakkan sebelum kata tetapi. Yuk, kita lanjutkan. Yang ketiga, anak-anak, tanda koma
digunakan setelah kata namun. Nah, ini diingat-ingat. Setelahnya ya. Setelahnya. Jadi kalau tadi ada kata tetapi, kita letakkan tanda koma sebelumnya, maka kalau ada kata namun, kita letakkan setelah katanya. Contoh, namun seekor burung hantu tua melihatnya. Oke, ada kata namun, jadi tanda komanya kita letakkan setelah kata namun. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Yang keempat, tanda koma digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Nah, induk kalimat itu adalah sebuah kalimat inti. Kalimat inti yang bersifat umum. Dan anak kalimat adalah kalimat penjelasan atas induk kalimat tersebut. Jadi keduanya dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Contohnya begini. Pada suatu hari di hutan, ada kelompok hewan yang berbeda-beda. Nah, induk kalimatnya adalah ini yang depan ya, pada suatu hari di hutan. Kemudian penjelasannya, di hutan itu ada kelompok hewan yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu, untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat digunakan tanda koma. Oke, sudah bisa dipahami anak-anak? Nah, ini Pak Guru bacakan rangkuman dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi. Oke, masih ingat ya? Kalau lupa, ini nanti di screenshot ataupun ditulis, kemudian untuk belajar di rumah. Yang pertama, tanda koma bentuknya seperti ini. Tandanya petik yang diletakkan di bawah. Kemudian, tanda koma terletak di mana? Ya, di tengah kalimat. Diingat-ingat, letaknya di tengah kalimat. Yang ketiga, tanda koma dibaca dengan berhenti sebentar agar kalimat yang kita bacakan lebih mudah dipahami. Terus, pemakaian tanda koma ada beberapa cara, yaitu 1. Tanda koma digunakan untuk merinci beberapa unsur yang tadi Pak Guru jelaskan tentang kaki elang. Yang kedua, tanda koma juga digunakan sebelum kata tetapi pada sebuah kalimat. Ingat tadi contohnya adalah Naruto merasa sedih, tetapi dia diam. Kemudian yang ketiga, tanda koma juga digunakan setelah kata namun pada sebuah kalimat. Nah, jadi kalau ada kata namun, setelahnya adalah tanda koma. Dan yang terakhir, tanda koma digunakan untuk memisahkan induk kalimat dan anak kalimat. Ada yang masih ingat tadi induk kalimat itu apa? Ya, iya, induk kalimat adalah kalimat inti atau kalimat utama, sedangkan anak kalimat adalah berisi penjelasan tentang kalimat inti tersebut. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, Pak Guru sudah menjelaskan tentang tanda baca koma. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan di hari ini bisa dipahami oleh anak-anakku buat belajar di rumah. Nanti pada saat mengerjakan ulangan ataupun ujian akhir semester, Pak Guru harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti kelasnya Pak Guru. Pak Guru doakan anak-anak semua bisa lulus tahun ini karena sebentar lagi akan ada setelah Lebaran ya, akan ada pendalaman materi dan dilanjutkan dengan ujian akhir semester untuk kenaikan kelas. Semoga semuanya sukses ya anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.